Beli mobil cuma buat di review doang, kacau bener. Ya udahlah, kita akan coba review Xpander Cross ya, masih di plastik, nanti kita unboxing. Ini mobil udah pakai keyless ya, keyless entry. Ini kuncinya. Nah, ini kunci untuk kalau kita parkir paralel ya, nanti tinggal dicolok aja di lubang kuncinya. Nah, untuk setirnya sendiri sudah teleskopik ya, jadi bisa diatur tinggi rendah dan maju mundur setirnya, jadi memastikan Anda nyaman saat berkendara. Pengaturan AC masih menggunakan manual, jadi ada 3 button di situ yang bisa Anda putar. Button pertama untuk arah angin, yang kedua untuk besaran angin, dan yang ketiga untuk suhu. Di tengah-tengah lubang AC terdapat lampu hazard, dan inilah dia tampilan head unitnya seperti yang Anda lihat. Terdapat 1 buah airbag di depan. Kita akan nyalakan. Nah, nanti ketika nyala akan muncul gambar mobil Xpander. Di sini speedometernya masih semi digital ya, karena jarumnya masih pakai analog. Tapi di tengah-tengah ada informasi indikator. Jadi kita bisa pencet tombol info di sebelah kanan, akan muncul di situ average jarak, konsumsi bahan bakar, dan juga ada mode eco. Jadi kita bisa berhemat bahan bakar. Xpander ini punya fuel consumption untuk dalam kota 1:13, untuk luar kota 1:18. Nah, seperti ini tampilan tuas transmisi dan juga handbrake. Terdapat pula lampu dan tanda indikator posisi shifting. Ada juga tombol overdrive untuk menambah akselerasi. Yuk, sekarang kita jalan untuk mengetahui bagaimana Xpander ketika dibawa berkendara. Seperti ini pandangan di dalam kabin Xpander Cross. Xpander Cross ini punya ground clearance yang paling tinggi di kelasnya. Kalau buat gue pribadi, kesan pertama mengendarai Xpander ini gue dapat feel gagah gitu. Walaupun tinggi, ketika berbelok mobil ini masih nyaman. Jalanan di komplek gue ini bumpy karena dari paving block, tapi kok gue rasanya nyaman ya. Kalau menurut gue sih suspensinya oke banget ini mobil. Mengendarai Xpander Cross ini menurut gue oke, karena gue sendiri orangnya nggak terlalu suka nyetir. Bahas soal kenyamanan di dalam kabin, buat gue di dalam kabin Xpander Cross ini cukup nyaman karena sudah dibekali dengan AC dual blower di bagian depan dan di bagian tengah. Jangan lupa juga kita harus memperhatikan faktor kebisingan suara dari luar. Di Xpander Cross ini kebisingan suara dari luar sangat minim kalau menurut gua. Jadi kesan pertama terhadap Xpander Cross, I love it this car, and voila, waktunya obek-obek. Mobil baru tuh selalu identik dengan plastik ya. Dan seperti biasa, gue kalau ngeliat plastik tuh gue bawaannya pengen gue obek-obek aja. Mari kita obek-obek plastiknya guys. Ini kita bisa lihat, ini tipe paling teratas ya. Joknya udah kulit ya, dengan dual tone hitam dan coklat. Box penyimpanannya gede,
bisa buat naruh barang banyak banget sampai ke bawah. Cup holder. Sayang sekali lampu ininya masih boklam ini. Lacinya buat nyimpen barang. Ada juga di atas sini. Nah, di bawah sini juga ada laci, guys. Nah, kita ke barisan yang belakang sambil jangan lupa kita obek-obek dulu plastik ya, guys. Welcome to the second row. Ini dia baris kedua dari Expander Cross. Ini ruang kaki cukup lega ya. Bahkan kalau coba dimundurin kursinya, nah ya masih lega banget. Tuh. Jadi untuk jalan jauh juga oke. Nah kita coba posisi joknya kalau dia rebahin. Nah direbahin begini, guys. Dan satu paling enak kalau beli mobil itu baru selalu ada plastiknya. Dan seperti biasa kegembiraan adalah merobek plastik, guys. Kita unboxing aja joknya ini, nggak usah lama-lama ya kan, kita bongkar aja. Karena apa? Ini adalah kenikmatan yang hakiki, guys, merobek-robek plastik. Nah kita robek dulu, guys, plastiknya. Oke. Nah, udah kita robek plastiknya, kita so satisfying ya, bos. joknya udah dirobek tadi plastiknya. Nah ini, guys, ini sandaran kepalanya ya. Ini enak banget kalau buat perjalanan jauh ya, nyandar banget di kepala. Dan satu, kalau lu beli mobil cari yang nyaman, selalu usahakanlah mobil tersebut punya ini, armrest. Kenapa? Ini berasanya kayak lu punya mobil mahal gitu. Lu bisa menyandarkan tangan lu. Enak ada armrest kan? Berasa kayak orang yang mapan, guys. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke bagasi dulu deh. Come on. Nah, bagasinya cukup gede, guys. Untuk naruh sepeda lipat juga gua rasa muat ini dua. Buat naruh barang juga banyak. Oke. Nah ini dapat pelindung kulitnya ya. Nah ini lu bisa taruh barang-barang. Nah, terus lu bisa sembunyiin. Mitsubishi udah sediain satu papan buat sembunyiin. Tinggal taruh lagi ini kulitnya. Nah untuk masuk ke jok paling belakang seperti ini caranya, dilipat dulu. Oke. Ini tinggal. Nah, gua akan coba duduk di jok paling belakangnya. Dan gua akan tutup dulu pintu. Ini posisi duduk di jok paling belakang. Ya, masih ada jarak kira-kira 4 jari lah ya. Nah, terus dia ada headrestnya juga. Jadi perjalanan jarak jauh masih nyaman lah ini mobil, masih oke lah. Jadi seandainya lu dengan 5 penumpang berarti 2 di depan, 2 lagi bisa di tengah, 1 lagi bisa di belakang, dan ini kan bisa diturunin kalau lu mau taruh barang-barang bagasi. Jadi cukup lega. Jangan khawatir untuk baris kedua dan ke belakang. Di sini ada blower AC-nya, mah. Bisa disetel dan cukup nyaman. Walah, this is the Expander. Tapi ada satu sih yang menurut gua agak kurang. Ini masih plastik, jadi masih hard case. Tapi ini nggak masalah sih, tinggal lu ganti dipakai kulit, selesai ya kan. Dan jangan lupa, kenikmatan yang hakiki dari membeli sesuatu yang baru adalah merobek plastik, guys. Dan ingat, setiap plastik yang Anda robek, Anda harus buang pada tempatnya. Tempatnya di mana? Bagasi belakang. Oke, sekian review dari Expander yang baru aja dibeli oleh ibu satu ini nih, hanya untuk konten.
Ini kan, dia membeli expander cross hanya untuk unboxing karena kami suka unboxing dan kami suka untuk merobek-robek plastik. Oke, kita mau jalan dulu guys. Tutup pintunya.